warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 2021 Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menerangkan tentang sedimentologi. Sedimentologi pada era sekarang merupakan ilmu yang berdiri sendiri karena telah banyak penelitian yang fokus terhadap sedimentologi itu sendiri. Sedimentologi pada tahun 1932 merupakan cabang dari ilmu geologi yang merupakan teori dari Waddell 1932 bahwa sedimentologi merupakan salah satu fokus ilmu geologi yang membahas mengenai batuan sedimen dari mulai sedimentasi sampai proses pembatuan atau litifikasi. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, ilmu sedimentologi berkembang menjadi cabang dari ilmu petrografi yang berfokus pada deskripsi rinci dari batuan, dan stratigrafi yang mempelajari tentang lapisan tanah. Pada tahun 1960-an, sedimentologi sudah mulai berdiri sendiri dan para ilmuwan luar negeri berfokus pada pengertian konsep lapisan bawah dan struktur dari sedimentologi dan berhasil menuntaskan main fokus pada tahun 1960-an. Ilmuwan generasi selanjutnya menargetkan 2 poin penting tentang mikrosedimentologi dan makrosedimentologi. Sedimentologi memiliki siklus yang sama dengan rock cycle atau siklus batuan yang bersumber dari proses fisik, kimia, dan biologi yang menghasilkan beberapa tumpukan. Biologi yang menghasilkan beberapa tumpukan lapisan sedimen yang berbeda-beda. Proses pembentukan batuan yang ada di bumi dipengaruhi oleh proses pengkristalan sedimen yang membeku karena cuaca ekstrim, sehingga ada masa di mana batuan akan mengalami pelapukan sehingga batuan akan terkikis dan kembali dalam bentuk butiran sedimen. Sedimen akuatis merupakan proses sedimen yang dilakukan oleh angin. Angin membawa materi-materi endapan dan menjatuhkannya ke darat saat kekuatan dari angin itu melemah. Materi yang dibawa oleh angin biasanya adalah tanah pasir. Endapan pasir yang bertumpuk makin lama akan menimbun menjadi gundukan pasir. Proses akuatis secara tidak langsung memberitahukan kita bahwa di atmosfer bumi terdapat sedimen yang diterbangkan oleh angin seperti debu dan pasir, yang volume sedimennya lebih kecil dan dapat dibawa oleh angin. Kesimpulan pada proses akuatis ini adalah di seluruh atmosfer bumi kita terdapat sedimen yang berupa debu, pasir, dan garam. Sedimentasi adalah pengendapan komponen sedimen daratan atau terakumulasinya partikel atau komponen sedimen dalam satu tempat yang biasanya berbentuk cekungan dengan mengalami beberapa proses terlebih dahulu. Menurut Pipkin 1977 menyatakan bahwa sedimen adalah pecahan, mineral, atau material organik yang ditransferkan dari berbagai sumber dan diendapkan oleh media udara, angin, es, atau oleh air, dan juga termasuk di dalamnya material yang diendapkan dari material yang melayang dalam air atau dalam bentuk larutan kimia. Sedimentologi merupakan studi tentang proses-proses pembentukan, transportasi, dan pengendapan material yang terakumulasi sebagai sedimen di dalam lingkungan darat dan laut, hingga membentuk batuan sedimen dan lapisan sedimen. Material sedimen secara alami sangat bervariasi, dari asal-usul, ukuran, bentuk, dan komposisi. Partikel seperti gravel dan kerikil bisa terbawa dari erosi batuan yang lebih tua atau secara langsung keluar dari gunung api. Ada 4 aspek dalam studi geomorfologi, yaitu morfologi morfogenesa, morfokronologi, dan morfoaransemen. Keempat aspek di atas yang memiliki keterkaitan dengan sedimentologi adalah morfogenesa. Morfogenesa merupakan asal-usul dan perkembangan dari bentuk permukaan dan proses yang membentuk dan hasil bentuk permukaan atau lapisan sedimen. Ada 3 jenis morfogenesa yang dapat kita ketahui, di antaranya morfogenesa aktif, morfogenesa pasif, dan morfogenesa dinamik. Dari ketiga jenis tersebut memiliki asal-usul, aspek yang mempengaruhi, dan hasil masing-masing. Morfogenesa aktif adalah proses endogen yang proses dinamik yang kita ketahui pada vulkanik, lipatan, dan patahan tektonik. Morfogenesa pasif merupakan litologi yang terdiri dari tipe batuan dan struktur dari batuan yang mengalami
denudasi, contohnya kuetas, mesas, bags, dan domes. Morfogenesa dinamik memiliki definisi proses eksogen yang dinamis oleh tenaga angin, air, es, dan gerakan massa. Buku kali ini hanya membahas dan memperdalam morfogenesa pasif. Morfogenesa pasif merupakan morfogenesa dengan tipe dan struktur litologi dan ada kaitannya dengan pelapukan secara kimia, mekanis, organis, dan erosi. Litologi adalah sifat atau ciri dari batuan yang terdiri dari struktur, komposisi mineral, dan tata letak bahan-bahan pembentukan yang dipengaruhi oleh proses sedimentasi dan pelapukan, serta merupakan dasar penentuan hubungan atau korelasi lapisan-lapisan pada permukaan bumi. Dengan ilmu morfogenesa, kita dapat tahu bahwa pada setiap lapisan sedimen memiliki jenis tanah dan batuan yang berbeda, serta kandungan mineral yang berbeda juga. Suatu sedimen yang kaya akan kandungan mineralnya, biasanya sedimen tersebut dapat dicirikan dengan warna sedimen yang mendekati aslinya. Semakin dalam suatu lapisan, maka semakin bermacam juga mineral yang terkandung. Dan untuk lapisan paling atas atau luar sangat rentan dengan limbah atau zat-zat beracun yang dapat meracuni atau mengurangi kadar mineral suatu jenis sedimen. Dan sedimen yang terkontaminasi oleh zat beracun atau limbah akan berwarna kehitaman dan bahkan sampai berwarna hitam. Secara keseluruhan, pengungkapan siklus transport sedimen merupakan hal sulit untuk dilakukan, mengingat banyak sekali faktor yang mengontrol proses pengangkutan dan penenggelaman sedimen di suatu perairan. Komposisi sedimen klastik umumnya dicirikan oleh fitur fisiknya, di mana distribusi ukuran butir menjadi parameter yang paling penting. Pendekatan statistika ukuran butiran telah digunakan luas untuk menggambarkan kondisi suatu lingkungan pengendapan. Terkait dengan berbagai proses dan energi yang bekerja pada wilayah tersebut, wilayah pesisir memiliki ketersediaan bahan alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah pasir besi. Kandungan mineral yang dominan dalam pasir besi adalah magnetik atau Fe3O4 yang biasanya ditemukan pada daerah pantai, sungai, dan pegunungan vulkanik. Metode ayak basah diaplikasikan untuk memisahkan sampel sedimen berdasarkan ukuran fraksi. Presentase berat diperoleh berdasarkan perbandingan berat sedimen dalam fraksi dengan bobot total sampel. Sedangkan nilai ukuran butir rata-rata sedimen pada tiap stasiun dihasilkan dari perhitungan arithmetical method of moment menggunakan software Gradistat. Karakteristik bentuk butiran sedimen dilakukan menggunakan mikroskop. Analisis bentuk sedimen dilakukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan butiran sedimen, di mana semakin membundar bentuk dari suatu pasir atau dari suatu bentuk sedimen, maka semakin jauh perjalanan yang dilaluinya. Analisis ini didasari oleh tingkatan roughness dan sphericity dari tiap butiran sampel yang diamati berdasarkan acuan dye. And time